Ketika kita ingin belajar, bingung nih mau belajar apa sih kita nih tentang agama ini, nggak usah bingung, tauhid yang pertama kali. Sebelum kita belajar ini itu ya, tauhid dulu belajar ya. Sebelum belajar fikih macam-macam ya. Kenapa? Karena ini penentu, ini asas amal. Asasu qabulil a'mal. Tauhid itu asas pondasi diterimanya amal. Kalau asasnya kita nggak ada, gimana amal kita mau diterima? Benar nggak? Nah, ya kita beramal dengan amal yang sangat sempurna, misalkan tata cara yang macam-macam, tapi kita nggak bertauhid atau tauhid kita rusak, hancur Pak amalnya, dan terima sama Allah Ta'ala, ya terima. Ya, mau sebagus apapun amal kita, ya kalau nggak dibangun di atas tauhid, maka nggak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman sekalian, Bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini walaupun dengan cuaca yang hujan, alhamdulillah ini nikmat dari Allah tabaraka wa taala, kita masih bisa berkumpul, diberikan kesehatan, yaitu dalam rangka ingin mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan pokok dari ajaran Islam, yaitu at-tauhid ya, atau rukun iman. Nah, insyaallah di pertemuan ini merupakan pertemuan perdana kita akan membahas sebuah kitab kecil ya, sebuah kitab kecil berkenaan dengan akidah dasar yang harus diketahui oleh setiap muslim, yang mana di sini akan dibahas secara ringkas dan secara mendasar tentang pokok dari rukun iman. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya rukun iman ada 6. Nah, tidak sah keimanan seseorang atau belum dikatakan seseorang itu beragama Islam kalau seandainya dia tidak beriman kepada rukun iman. Dan beriman kepada rukun iman ini ada kadar minimalnya. Jadi bukan sekadar kita menghafal saja ada 6 gitu, tapi ada kadar minimal dari masing-masing poin tersebut gitu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Agar apa? Agar keimanan kita sah di mata Allah tabaraka wa taala. Maka ini adalah upaya kita untuk mempelajarinya, sehingga nanti ini bisa menjadi hujah di hadapan Allah tabaraka wa taala, bahwasanya ketika kita di dunia kita sudah pernah berusaha untuk memahami rukun iman ini. Nah, kita insyaallah biidznillah, semoga Allah mudahkan, kita akan membahas sebuah kitab Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah. Ya, Nubdzatun fil Aqidati al-Islamiyah, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi kitab ringkas ini dikarang oleh ulama terkemuka ya di zaman sekarang ini, tapi beliau sudah meninggal. Jadi beliau ini hidup di abad ke-20 ya. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ini alhamdulillah kitabnya sudah berada di hadapan kita semua. Inilah bentuk kitabnya ya. Ada 80 halaman ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa cepat kita selesaikan dan kita ambil pelajaran dari kitab ini. Walaupun ringkas ya, tapi ini sangat luas sekali ya. Kandungan kitab ini sangat luas sekali. Dan memang itulah thariqah kita dalam belajar. Ya. Yang namanya kita belajar itu harus dari yang dasar dulu. Dari yang tipis-tipis ya. Nanti baru kita belajar ke yang tebal-tebal. Nah, seperti yang kemarin Pak Ega sampaikan kan,
Fathul Majid ya. Itu Masya Allah ya, segini mungkin Pak ya. Itu udah nanti tingkatannya kalau udah pondasinya udah kuat, baru kita ke Fathul Majid seperti itu. Nah, kita bahas yang ringkas-ringkas dulu. Ini kalau seandainya Bapak-Bapak bisa ambil poin-poin dari setiap pembahasan ini, Masya Allah ya. Masya Allah ini. Insya Allah ini cukup untuk apa? Mensahkan keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pepatah Indonesia ya, tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu. Pertama kita akan kenalan dengan penulis kitab ini. Kedua kita akan kenalan dengan teman kita yang baru ya. Baik. Nah, sebelum ke kitab kita kenalan dulu lah sama teman kita yang baru, agar nanti perjalanan kita dalam belajar lebih enjoy ya, seperti itu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi. Rusdi. Rosi. Oh, Rosi. Baik. Ini dari Ciamis. Dari Ciamis. Kerjanya di bidang Handphone. Jual beli handphone. Counter berarti Pak ya. Kenal Islam baru 2 tahun 3 tahun. Tahun Masya Allah. Berarti mu'alaf ya Pak. Alhamdulillah ya. Dari Nikmat yang besar Allah berikan hidayah Islam kepada kita ya. Dan kabar baiknya adalah orang yang mu'alaf itu dia bagaikan bayi yang masih suci ya. Jadi belum tergoreskan noda hitam dalam hatinya. Dan saking rahmatnya Islam ya, saking apa namanya itu, Allah tuh sangat penyayangi kepada. Jadi orang-orang yang masuk ke Islam dosanya semua Allah ampunkan. Nah, tetapi kebaikannya nggak Allah lupakan. Kebaikan nggak Allah lupakan. Jadi ketika sebelum Muslim misalkan, dulu dia pernah berinfak, pernah membantu, pernah berbuat bakti kepada orang tua, dan segala macam kebaikan, maka itu akan diganjar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika di Islam. Surplus berarti surplus. Ya, itu begitu murahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dosa-dosanya Allah ampunkan, kebaikannya nggak Allah lupakan. Nah, kalau kebaikan itu anak baru bentuk. Iya. Kan udah banyak yang bahas ya. Iya. Tapi kalau kebaikan itu Iya. masih bisa dibawa untuk sekarang. Iya. Makanya kalau seandainya segala kebaikan yang telah diperbuat dulu ya, nah, terus gimana nih biar ini nggak sia-sia masuk Islam seperti itu, Masya Allah. Nah, bahkan kalaupun dia ahli maksiat ya, belum pernah berbuat sedikit pun kebaikan ya, kalau seandainya dia masuk Islam, cukup dengan Islamnya itu ya, misalkan dia meninggal dunia, udah surga bagi dia, karena bersih kan dosanya Pak. Itu masyhur kisah orang yang meninggal di Riyadhus Shalihin kan, yang dia telah membunuh 99 orang. Nah, kemudian ada rasa dalam dirinya ingin bertobat karena kayaknya saya udah Masya Allah, ini udah 99 orang nih dibunuh, ini dosa membunuh loh. Nah, terus dia datanglah kepada orang abid itu orang yang ahli ibadah, tapi nggak ada ilmu. Nah, dia ingin bertobat ceritanya ini. Ketika dia ingin bertobat, ya namanya abid kan, dia rajin ibadah kan, melihat orang pendosa kan, dikatakan kepada abid itu, aku telah membunuh 99 orang, aku ingin bertobat, apakah Allah akan terima tobatku? Ya, dengan PD-nya tanpa ilmu dia mengatakan apa? Mana mungkin Allah akan menerima tobat kamu udah 99 orang loh membunuh kan, dosa kamu udah besar sekali ya. Maka dia kesal, karena apa? Kayaknya udah nggak ada harapan lagi gitu kan. Maka karena kekesalan dia, maka dibunuhlah abid itu, lengkap jadi 100 orang gitu. Nah, tapi Allah masih berikan hatinya kegundahan untuk bertobat ya. Maka dia berjalan lagi, ketemulah dengan alim. Alim itu orang yang berilmu. Nah, kalau di masyarakat kita kadang suka salah dalam mengistilahkan orang kan. Kalau orang yang rajin ibadah ya, misalnya sering ke masjid atau apa, dikatakan alim ya. Nah, padahal itu belum tentu alim. Kalau alim, gitu kan? Muslim gitu kan? Iya, alim itu orang yang berilmu.
orang yang berilmu. Kalau orang yang ahli ibadah, abid, ya. Orang yang rajin ibadah, apakah di atas ilmu? Ya belum tentu. Nah, belum tentu. Maka dia ketemu sama alim itu, karena alim ini tahu ilmunya, maka dikatakan kepada dia, ya Allah itu maha pemurah, maha pengasih, maha pengampun. Pasti Allah akan ampunkan. Maka dia pun senang, ya. Maka dia pun senang, lalu dia bertobat. Tapi kata alim ini, agar nggak terjerumus kepada hal-hal yang sebelumnya, maka hijrahlah. Disuruh pergi kan? Nah, suruh pergi hijrah ke negeri yang bisa merubah dia nantinya, seperti itu. Nah, ternyata pergilah dia. Nah, di pertengahan jalan ternyata dia mungkin kelelahan atau apa, meninggal dunia. Padahal Pak itu dia udah melakukan kebaikan belum? Belum ada ibadah yang dilakukannya, belum ada. Nah, baru ibadah hijrah itu berjalan untuk ke kota yang lebih baik. Nah, setelah bertobat itu kan, maka datanglah malaikat, ya, datanglah malaikat, dan di situ sampai terjadi perdebatan antara malaikat. Ya, ada malaikat yang ingin membawanya ke neraka, ada yang ingin membawanya ke surga. Maka turun lagi satu malaikat menjadi penengah. Nah, gimana cara menengahinya? Ya udah, cara menengahinya kita hitung, kita ukur jarak dia dari tempat yang lama ke tempat yang baru, mana yang lebih panjang? Apakah lebih panjang hijrahnya, perjalanan dia, atau lebih sedikit gitu? Ternyata ketika dihitung sudah jauh dia berjalan, melebihi setengah dari perjalanannya. Maka dia pun masuk surga. Masya Allah, itu nikmat Islam ya. Terus ada juga kan pernah dengar itu bisa masuk apa? Mu'alaf yang masuk Islam, Iya. ke musyrikan, belum pernah sholat masuk surga. Iya, iya. Dia masuk surga. Perangan itu ya? Iya, iya benar. Banyak kayak gitu. Dia masuk surganya tadi karena la ilaha illallahnya itu. Iya, karena tauhid. Nanti kita akan bahas lah. Di antara keutamaan tauhid yang besar itu kan Allah masukkan ke surga. Jadi kata Rasulullah kan semua umatku itu pasti masuk surga. Orang Islam itu, namanya orang Islam itu pasti masuk surga, Pak. Pasti masuk surga. Nah, cuma nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ada cara-caranya. Ada 3 cara nanti. Nah, itu bergantung dengan kadar tauhidnya. Kadar tauhidnya. Maka kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Tauhid. Seburuk apapun kita, ya. Tapi kalau Islam kita nggak batal, pasti surga. Nah, cuma metode kita masuk surga itu gimana? Nah, apakah langsung masuk surga? Apakah dihisap dulu? Atau diadab dulu, masukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan? Nah, itu berbagai macam nanti. Nah, tergantung kadar tauhid kita. Pengennya langsung sih, Kak. Nah, Pengennya langsung. iya, kita semuanya pengen langsung. Dia berpikiran neraka Iya. sekejap itu mau surga. Iyalah. Jadi semuanya masuk surga orang Islam itu, ya. Kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau ya? Yang nggak mau itu yang nggak mentaati Allah Rasul kan. Itu maksudnya dia udah bukan Islam. Maka, Belum ini, Ustaz. ya. Saya belum masuk. Sekarang saya udah pasrah gitu. Tadi masuk neraka dulu. Sampai udah pasrah gitu. Udah pasrah. Karena tahu di agama itu kita belum banyak berbuat dosa gitu. Segala macam lah gitu. Iya, kayak gitu ya. Jadi nggak ada harapan. Ketika sebelum masuk Muslim, saya udah pasrah masuk neraka karena nggak ada harapan. Tapi dengan Iya. adanya Insya Allah dengan belajar ini nanti Bapak mohon akan ada harapan. banyak makanya. Iya. Nah, ini sekarang ini keadaannya berarti tingkat khaufnya lebih tinggi dibandingkan rojanya. Khauf itu takut, roja itu berharap. Berarti sekarang ini berharapnya tipis, khaufnya besar. Nah, nanti dengan belajar ini gimana caranya kita menyeimbangkan ini? Khaufnya ada, berharapnya ada. Nah, seperti itu. Harus ada dua-duanya kan. Harus ada dua-duanya. Karena kata Imam Muhammad itu, ya, rukun ibadah itu 3. Nah, seseorang itu ibadahnya bisa terangkat
oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, digambarkan oleh Imam Ahmad seperti burung. Seperti burung. Burung itu komponen dia bisa terbang apa? Pertama kepala, kemudian dua sayapnya. Nah, ini rukun ibadah. Pertama apa? Pertama mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Maksudnya apa? Maksudnya kita beribadah itu karena kita cinta kepada Allah. Nah, kenapa kamu kok sholat? Ditanya orang kan, kenapa kamu kok sholat? Ya, karena saya cinta kepada Allah. Nah, Allah memerintahkan saya untuk sholat. Karena dasar cinta inilah saya melakukan sholat. Nah, seperti itu. Itu pertama. Itu untuk ibadah sholat ya. Nah, ini digambarkan seperti kepala burung. Dimana kepala ini inti dari burung ini. Kalau mahabbahnya nggak ada, bisa terbang nggak bang? Nggak bisa. Burung nggak bisa terbang tanpa kepala. Kemudian dua sayap kiri dan kanan itu khauf dan roja. Nah, dimana kita beribadah itu harus ada khaufnya, harus takutnya. Ya, takut apa? Takut kalau seandainya ibadah kita ini nggak diterima oleh Allah Taala. Nah, kayak tadi Bapak udah ada rasa khauf kan? Takut saya ini nggak diterima oleh Allah Taala. Nah, kemudian harus dimuncul lagi satu sayap. Kalau burung cuma satu sayap bisa terbang nggak? Nggak bisa. Tambah lagi satu sayap. Apa sayap satunya lagi? Itu roja, berharap. Berharap apa? Berharap bahwa Allah akan terima ibadah kita. Jadi ketika kita ibadah itu harus besar harapan kita kepada Allah. Kalau nggak ada harapannya, Allah nggak, gimana Allah mau terimanya? Nah, seperti itu. Ibaratnya kita ini kan ngemis sama Allah ya. Nah, kalau kita nggak ada rasa berharap, gimana Allah akan nerima atau akan ngasih pahala? Berharap diterima oleh Allah, kemudian berharap Allah akan ngasih pahala kepada kita. Nah, 3 rukun itu harus ada dalam ibadah. Kalau seandainya nggak ada salah satunya, maka nggak akan diterima oleh Allah. Maka salah kalau seandainya orang mengatakan yang namanya kita ibadah itu jangan berharap sama Allah. Jangan berharap pahala sama Allah. Nah, itu salah. Ayah suki itu yang ini. Iya. Kita tuh ibadah ya nggak usah berharap, ibadah aja, nggak usah berharapnya. Kalau sama manusia iya kita nggak berharap apa-apa kalau sama manusia. Kalau sama Allah justru kita harus berharap, karena itu hakikat tauhid. Gitu. Kita berharap kepada Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Nah, itulah yang tauhid, itu tauhid gitu. Berharap surga boleh. Justru itu tauhid. Iya. Justru itu tauhid. Jadi kalau berharap itu ini kata-kata Iya. kurang keikhlasan. Iya. Iya, itu kalau seandainya kita berharap kepada selain Allah, maka itu nggak ikhlas. Tapi kalau kita berharap sama Allah, ikhlas. Ya. Baik. Fadol. Ini udah belum masuk ke kitab nih. Nah, langsung aja Pak ya. Sorry, langsung ikutin. Ada perkataan yang bagus dari Al-Imam Tolak bin Habib, ini muridnya Ibnu Abbas kalau nggak salah ya. Beliau mendefinisikan tentang takwa. Apa sih takwa itu? Seseorang itu bisa dikatakan dia bertakwa. Kita kan sering mendengar la'allakum tattaqun. Ya, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Kata beliau yang namanya takwa itu anta amala bi taatillah. Ya, anta amala bi taatillah. Engkau mentaati Allah itu ya, anta amal, engkau melakukan amal ya bi taatillah dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ala nuri minallah, berdasarkan cahaya dari Allah. Cahaya ini wahyu. Apa itu wahyu? Ya, agama ini. Ya, di atas basirah, Al-Quran Sunnah. Ya. Anta mala bi ta'atillah ala nuri minallah. Tarju sawaballah. Tarju sawaballah. Engkau berharap pahala dari Allah Ta'ala. Jadi itu namanya takwa. Jadi ketika kita melakukan amal itu harus berharap pahala kepada Allah Ta'ala. Nah, kita sama manusia aja kalau beramal, amal ini kan perbuatan ya. Kita beramal misalnya kerja misalkan. Berharapnya apa sama? Misalnya anak kerja sama PEGA. Ya, berharap anak apa? PEGA ngasih anak gaji. Ya, minimal pujian lah di PEGA kan. Minimal itu. Apalagi sama Allah kita beramal.
Harus berharap. Kemudian definisi yang kedua, wa antatruka, dan engkau meninggalkan maksiatillah, maksiat kepada Allah Ta'ala, ala nuri minallah, berdasarkan cahaya juga. Jadi meninggalkan maksiat pun berdasarkan wahyu juga. Contohnya gini, nah ada sesuatu hal yang orang itu anggap itu maksiat, maka timbangannya itu bukan perkataan orang, tapi kita lihat agama kita memang melarang atau enggak gitu. Nah, Waalaikumsalam. Oh, oke, Ustaz saya. Rasanya. Cepat. Satu lamanya. Pakai utang kita. Nah, yang kedua, wa antatruka maksiatillah, ya, engkau meninggalkan maksiat pada Allah ala nuri minallah, berdasarkan cahaya wahyu dari Allah. Ya. Takhafu iqaballah. Ya, karena engkau takut iqaballah, hukuman Allah Ta'ala. Jadi itu yang melandaskan kita itu meninggalkan maksiat itu karena kita takut hukuman Allah. Nah, khauf kan, tuh kan. Jadi dalam beramal ini rojanya ada, khaufnya ada. Nah, terlebih mahabbahnya. Kalau tiga itu terkumpul, rukun ibadah udah terangkat tuh. Kalau salah satu berarti nggak diterima, Ustaz? Enggak. Bisa terbang nggak tadi? Kalau burung misalkan satu sayapnya patah misalkan. Nah, kalau seimbang bagus terbangnya kan. Tapi kalau seandainya berat salah satu, misalnya khaufnya yang berat atau rojanya yang berat, salah satunya berat, ya maka dia miring. Terbangnya miring. Gimana kalau burung terbang miring, bisa terbang nggak? Bisa, tapi apa? Ya, nggak sempurna terbangnya. Itu gambaran yang paling mudah dimengerti. Itu Masya Allah Imam Ahmad menggambarkan seperti itu rukun ibadah. Tiga itu, Ustaz? Iya. Ini kayaknya belum masuk kitab ini. Apa-apa ya. Jadi biar kecintaan kita. Iya. Nah ini Kita kelewat baru Ustaz. iya. Nanti mudah-mudahan ada rekamannya di ini lagi, di murojaah lagi. Insyaallah. Ini sebelum kita masuk ke kitab. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Rosi diberikan keistiqomahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala mempelajari Islam ini. Jadi sayang hidayah yang Allah telah berikan kalau kita nggak jaganya dengan apa? Jaganya dengan belajar. Nah, jaganya dengan belajar, itu keindahan Islam seperti itu. Islam itu agama ilmu, bukan agama dari nenek moyang, bukan agama dongeng, bukan agama buatan, bukan. Ini agama dari langit, ya, agama dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, setiap langkah kita itu harus berdasarkan ilmu. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan cukup ya pengenalan Pak Rosi, cukup ya. Nah, tadi motivasi saya mungkin hanya sekedar itu, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan belajar ini nanti terbangun roja dalam diri Pak Rosi, sehingga nanti bisa menyeimbangkan khaufnya tadi. Seperti itu. Ustaz, mungkin masukannya untuk Kang Rosi ya, kalau kita kan maksudnya apa lingkungan atau apa gitu Ustaz yang lebih diutamakan kalau untuk yang baru-baru gitu Ustaz. Iya. Tentunya ya tentunya untuk melanggengkan keistiqomahan kita, ya diantaranya yang terbesar adalah menjaga lingkungan, ya, berteman dengan orang-orang yang sekufu ya, dalam akidah, dalam apa namanya itu hal-hal positif ya. Iya, alhamdulillah. Itu diantar kita menjaganya seperti itu, lingkungan. Karena teman itu menarik ya. Kita tuh jangan takabur dengan mengatakan, oh ana bisa gabung di mana aja. Ana itu bisa bergaul sama siapa aja. Ana nggak beda-bedain teman. Semuanya ana bisa masuk. Ke pemabuk bisa masuk ana. Ke orang soleh bisa masuk ya. Jangan seperti itu kita, ya. Kenapa? Karena hati itu lemah. Hati kita tuh lemah. Syubhat itu menyambar-nyambar ya. Dan bahkan itu kadang nggak kita rasakan. Apalagi kita nggak memiliki ilmu. Karena yang bisa mendeteksi ini buruk, ini baik, syubhat atau bukan, itu ilmu. Kalau kita nggak ada ilmunya, pakai apa jadinya? Pakai perasaan. Ya contohnya apa? Contohnya banyak kan dari kalangan teman-teman kita yang hijrah, ya.
Mereka itu menilai ustadz misalkan, itu dari perasaan mereka. Ketika ada ustadz berselisih, ya, berkaitan dengan ajaran atau dengan manhaj dan sebagainya, mereka timbang itu bukan dengan ilmu tapi dengan perasaan. Oke. Masa kita sama muslim harus bertengkar sih, ya? Ini kan baik, ini kan baik. Nah, itu perasaan, bukan ilmu itu yang berbicara. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka sekarang kita lihat, ya, gak istiqomah dalam belajarnya seperti itu. Nah, jangankan kita ya, para ulama aja itu mereka gak lepas dari namanya apa? Fitnah ya, subhat dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke kitab, kita akan mengenal sedikit tentang penulis kitab ini, sehingga kita tahu nih kitab yang kita pelajari ini kitab dari siapa sih? Dari Ahlus Sunnah atau bukan? Nah, seperti itu. Kalau dengar dari namanya, ini sudah nggak asing lagi ya. Beliau ada ulama terkemuka di abad ini ya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau lahir di Unaizah, sebuah kota di Provinsi Qasim ya di Arab Saudi, pada tanggal 9 Maret 1929 Masehi. Ya. Atau 27 Ramadan 1347. Dan meninggal belum lama ya. 10 Januari 2001, berarti masih 2000-an ya. Awal-awal 2000. Dan ulama-ulama kontemporer yang di abad 20 itu mereka berdekatan meninggalnya. Ya, diawali dengan Syekh Albani ya. Kalau nggak salah tahun 98 ya, Syekh Albani itu. Kemudian Syekh bin Baz, Syekh Jibrin ya, Syekh Shalih Utsaimin. Tersisalah satu yang sampai sekarang masih hidup, yaitu Syekh Shalih Al Fauzan. Nah, itu kibarul ulama ya, ulama-ulama besar. Ya, yang mereka memiliki ilmu itu sangat luas sekali. Ya, bisa dikatakan mungkin Syekhul Islamnya abad ini, karena hampir semua bidang ilmu tuh mereka kuasai. Ya, ilmu agama ini kan luas ya. Terkadang nggak semua orang bisa menguasai semua bidang. Makanya ada spesialisasi kan. Ada yang ahli akidah, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir seperti itu. Nah, tapi kalau saya Al-Utsaimin, beliau memiliki buku hampir di semua fan itu cabang ilmu. Nah, kita mau cari ilmu usul ada beliau. Cari ilmu akidah banyak. Fikih ada. Nah, tafsir ada. Nah, seperti itu. Nah, bahkan di antara kelebihan murid-murid beliau ya, mereka mendirikan muasasah ya, yayasan Syekh Shalih Utsaimin di sana ya, di Qasim ya, yang tugas mereka itu mencetak buku-buku Syekh gitu ya. Jadi dulu kan mungkin Syekh itu banyak memberikan pelajaran-pelajaran, kajian-kajian kepada murid-muridnya. Nah, itu kan nggak dibukukan. Nah, sama murid-muridnya kan direkam itu. Nah, dibukukan sekarang. Jadi kebanyakan buku-buku Syekh Utsaimin tuh yang kita pegang sekarang itu kebanyakan tuh dari hasil rekaman yang dibukukan oleh murid-murid beliau. Hanya beberapa yang memang beliau tulis sendiri. Seperti itu. Baik. Dan beliau bernama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin At-Tamimi. Beliau dari Bani Tamim ya. Bani Tamim itu diantara suku atau kabilah yang terkenal dengan keilmuannya. Ya. Kalau di Tionghoa mungkin ada kayak gitu ya, marga-marga yang terkenal dengan ini mah bangsa yang apa namanya itu, konglomerat kayak gitu ya. Ada nggak Pak? Nah, kayak gitu kan. Saya pernah dengar gitu kan. Nah, makanya kadang suka ditulis kan pernikahan Lim dan Bong atau siapa gitu. Nah, kalau saya orang Singkawang Pak. Orang Singkawang. Ya? Orang Cinanya banyak ya Pak? Ya, itu 60% Cina itu penduduknya. Wali kotanya juga Cina. Dan beliau
adalah murid dari ulama terkemuka juga, yaitu siapa namanya? As-Sa'di ya. Syekh As-Sa'di yang punya kitab tafsir As-Sa'di itu. Nah, beliau muridnya ya, murid dari As-Sa'di. Syekh Utsaimin juga belajar sama Syekh bin Baz ya, dan ulama-ulama terkemuka lainnya. Dan dari banyaknya ulama-ulama kibar yang beliau ambil ilmunya, itu yang membuat beliau itu kaya dengan fan-fan atau cabang-cabang ilmu agama ini, termasuk kitab-kitab akidah ya, mulai dari yang tipis sampai yang besar. Nah, seperti itu. Nah, itu ringkasnya lah. Ringkas seperti itu. Yang penting kita kenal ya nama penulis kitab ini. Dan adab kita dalam membaca kitab beliau nanti, kita harus sebutkan nama penulisnya. Nah, seperti itu. Ini untuk mengenang jasanya. Ya. Dan untuk semakin banyak mendoakan beliau. Langsung saja kita masuk kepada kitabnya biar tidak berpanjang lebar. Cukuplah kita fokuskan sekarang untuk bahas muqaddimah dulu lah. Nah, siap. Nah. Mungkin seneng Kang Arga aja. Tip, silakan iftahu alkitab. Ya, dibuka kitabnya. Kalau huruf-huruf belum kenal ya, Pak? Belum ya? Berarti belum bisa mengikuti ya. Ya paling nggak apa-apa lah, nanti ambil faedahnya aja lah, catat faedahnya. Tip, dibuka bagian muqaddimah. Sudah? Halaman berapa Bang? 3 ya? 3. Halaman 3. Angka-angka Arab juga belum ya? 3. Pak Rosi? Belum tahu ya? Angka-angka Arab ya. Nanti mungkin Pak Ega bisa kursus privat Pak Ega untuk Iqra dan pengenalan huruf hijaiyah ya. Tip, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi metode kita tadi yang seperti yang saya sampaikan, nah mungkin terserah sih, ini kesepakatan kita bersama ya. Pertama tadi yang Ana sampaikan ke Pak Ega, pertama kita baca dengan harokatnya, jadi teman-teman bisa mengharokati ya. Terus kedua kita artikan per kata ya, artikan per kata. Baru kita baca secara lengkap per kalimat, kemudian kita jelaskan konsekuensinya. Ini butuh waktu panjang berarti konsekuensinya itu. Nah, tapi kalau seandainya pengen cepat, berarti ana baca langsung terjemahin dengan cepat. Nah, bagi yang mau nulis boleh, yang mau dengerin aja ya nggak apa-apa. Nah, kalau ngejelasin mah pasti. Nah, kayak gitu. Gimana? Kayaknya yang pertama ya lambat, tapi ini hangat deh. Ya maksudnya biar lambat tapi tetap bisa gitu. Tapi anak bilang les sekarang, bosan nggak kayak gitu? Daripada cepat itu. Kan sebagian orang tuh kadang bosan kayak gitu. Apalagi kalau udah tahu mufradatnya. Wah, ya. Jadi Senang aja nanti kira-kira ini. Ya udah, kita coba dulu metode ini ya. Nah, kalau misalnya bosan, lama kayak gini, berarti ana baca aja, ana baca yang pengen mengharokatin. Nah, dan yakinlah kalau seandainya benar-benar dipelajari ya, nanti akan timbul dzauk tuh rasa. Jadi udah bisa mereka-reka nih, ya ini pasti fathah nih, pasti domah nih, pasti kasroh nih. Jadi nanti untuk yang berikutnya ya itu nggak perlu di ini. Jadi kalau udah tahu ya, kalau bisa jangan dikasih harokat kalau udah tahu. Tapi kalau belum tahu kasih harokat. Anak aja sampai sekarang kalau misalkan kajian itu ada hal-hal kadang anak ragu kan. Nah itu anak kasih itu harokatnya. Biar nanti kalau kita ngajarin tuh nggak salah bacanya gitu. Kayak gitu. Ya gitu aja ya. Tip. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu, ya, berkata penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Enggak ada itu mah, itu ucapan ana. Tip. Nah, mulai dari sini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini nggak perlu arti kan, udah tahu semua. Muqaddimatun. Ada tulisannya? Ada di atas. Nah, muqaddimatun. Muqaddimah ini pendahuluan. Kalau bahasa ilmiahnya apa? Kata pengantar lah ya. Muqaddimah. Ini muqaddimah dari siapa? Muqaddimah dari Syekh. Jadi sebelum masuk ke pembahasan kitab, Syekh memberikan muqaddimah, memberikan pengantar. Nah, tentang apa? Tentang pentingnya tauhid. Pentingnya tauhid. Taib. Innal hamdalillah. Inna sesungguhnya alhamda segala puji lillahi milik Allah. Nahmaduhu kami memujinya. Wa nasta'inuhu dan kami meminta pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu dan kami meminta ampun kepadanya. Wa natubu ilaihi dan kami bertaubat kepadanya. Nah, jadi ketika nanti mendengar khutbatul hajah kayak gini udah tahu artinya. Wa na'udzu dan kami berlindung billahi kepada Allah. Ini temponya cepat atau pas? Pas ya. Min syururi dari keburukan anfusina diri kami. Diri kami boleh, jiwa kami boleh. Wa min dan dari sayyiati keburukan-keburukan a'malina amal-amal kami. Man barang siapa yahdihillahu yahdihi yang dia Allah berikan yahdihi yang diberikan hidayah Allahu oleh Allah fala maka tidak ada mudillalahu yang menyesatkannya. Waman dan barang siapa yudlil yang Allah sesatkan fala hadiya lahu maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk lahu kepadanya. Wa ashhadu dan aku bersaksi an la ilaha bahwasanya la ilaha tidak ada ilah dalam kurung ya, ilah itu dalam kurung yang berhak diibadahi illa kecuali Allahu wahdahu semata. La tidak ada syarika sekutu lahu baginya, bagi Allah. Wa ashhadu dan aku bersaksi anna bahwasanya Muhammad abduhu adalah hambanya wa rasuluhu dan rasulnya. Rasul itu apa? Utusannya. Sallallahu alaihi salawat Allah alaihi atasnya, atas Nabi Muhammad. Wa ala dan atas alihi keluarganya. Wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Waman dan orang-orang tabi'ahum yang mengikuti mereka
bi ihsanin dengan baik, wa sallama tasliman dan keselamatan ya kepada mereka. Ini adalah khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini adalah pembuka ya dari setiap majelis. Jadi kita itu setiap majelis itu disunahkan untuk mengucapkan khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah. Di antaranya ini. Ya, khutbatul hajah ini digunakan untuk membuka kegiatan ya, atau khutbah nikah dan lain sebagainya. Nah, di mana dengan khutbatul hajah ini kita bertabaruk kepada Allah Taala, ya kita menginginkan keberkahan dari Allah Taala. Apa isinya? Isinya pertama kita memuji Allah. Ya, kita memuji Allah. Kemudian yang kedua, ya kita bersalawat. Nah, minimal itu. Isi khutbah itu minimal itu. Ada yang panjang, ada yang ringkas. Nah, bebas ya. Ini nggak kita jelaskan secara panjang lebar ya. Kita langsung masuk aja kata Syekh yang berikutnya biar faedahnya lebih besar. Kalau jelasin sih panjang sih, kayak Bismillahirrahmanirrahim itu panjang tuh, bisa satu kajian tuh hanya untuk menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Amma ba'du adapun setelah itu. Nah, ini mulai perkataan Syekh di sini. Beliau ingin menjelaskan tentang agungnya tauhid. Kenapa sih kita harus belajar tauhid? Sehingga ketika kita mengetahui ini, mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mempelajari tauhid ini. Fa inna, maka sesungguhnya ilmu tauhidi, ilmu tauhid, asyraful ulumi adalah ilmu yang paling agung, ilmu yang paling mulia. Asyrafnya paling mulia, ilmu yang paling mulia. Asrofu yang paling agung, al ulumu ilmu. Tapi maksudnya jangan, kayaknya jadi beda artinya kayak gitu ya. Jadi saya artiin gini ya, satu gabung ya, jadi biar gak salah paham. Asroful ulumi ya, itu asroful ulumi, ilmu yang paling mulia. Syarif ya, mulia. Syaraf ya. Asrof paling, jadi itu isim tafdil, isim yang untuk melebihkan ya, asrof. Kabir besar, akbar lebih maha besar, lebih besar. Nah, wa ajalluha dan ilmu yang paling agung ya, paling tinggi. Ajallu ya, paling tinggi, paling agung. Wa ajalluha, ha di sini kembali kepada ulum, kepada ilmu. Dan ilmu yang paling tinggi. Qadron, kedudukannya. Wa aujabuha dan ilmu yang paling wajib, dan ilmu yang paling wajib matlaban, tuntutannya matlaban ya, matlaban tuntutannya. Nanti saya jelaskan, kita baca dulu ya. Li'annahu karena dia ya, maksudnya karena ilmu tauhid ini. Li'annahu, karena dia di sini apa? Ilmu tauhid. Al-ilmu adalah ilmu billahi ta'ala, tentang Allah tabaraka wa ta'ala.
wa asma'ihi dan nama-namanya, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa hukukihi dan hak-hak Allah, Nah, wa hukukihi dan hak-haknya, ala atas ibadihi hambanya, ibadihi hamba-hambanya. Wali annahu dan karena ilmu tauhid miftahu adalah kunci at-tariqi jalan ilallahi ta'ala, ila menuju Allahi ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Wa asasu dan asas syara'ihi syariatnya. Tapi berkata Syekh di sini, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, fa inna ilmat tauhid, maka sesungguhnya ilmu tauhid ini asroful ulumi. Nah, kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid ini? Karena ilmu tauhid ini merupakan asroful ulumi, ilmu yang paling mulia. Yang paling mulia, nggak ada ilmu yang paling mulia selain ilmu tauhid. Ilmu yang harus kita pelajari pertama kali itu tauhid. Ya. Wa ajalluha qadran, dan ilmu yang kedudukan itu sangat tinggi. Ilmu tauhid ini. Wa aujabuha matlaban, dan ilmu yang paling wajib matlaban, tuntutannya. Maksudnya itu tuntutan untuk kita belajar nih. Gitu. Jadi tidak ada ilmu yang kita atau setiap orang harus mempelajarinya kecuali tauhid. Nah, wajib sih. ya wajib banget itu aujabu. Aujabu itu paling wajib. Nah, jadi ini aujabuha yang paling wajib ya, matlaban, tuntutan kita belajar. Nah, ketika kita ingin belajar bingung nih mau belajar apa sih kita nih tentang agama ini, nggak usah bingung, tauhid yang pertama kali. Sebelum kita belajar tahsin, belajar ini itu ya, tauhid dulu belajari. Ya. Sebelum belajar fikih macam-macam ya. Kenapa? Karena ini penentu, ini asas amal. Asasu qabulil a'mal. Tauhid itu asas pondasi diterimanya amal. Kalau asasnya kita nggak ada, gimana amal kita mau diterima? Benar nggak? Nah, ya kita beramal dengan amal yang sangat sempurna misalkan, tata cara yang macam-macam. Tapi kita nggak bertauhid, atau tauhid kita rusak, hancur pak amalnya, nggak diterima sama Allah Taala. Nggak diterima. Ya, mau sebagus apapun amal kita, ya, kalau nggak dibangun di atas tauhid, maka nggak diterima. Ya, seperti, mohon maaf ya, seperti orang-orang di luar Islam misalkan. Mereka, masya Allah, berapa banyak dari mereka itu banyak yang dermawan itu banyak. Ya, bahkan masjid kadang dibangun mereka. Ya, miliaran rupiah mereka gelontorkan dari harta mereka, ya, tujuannya buat infak. Ya, mereka juga kadang meyakini bahwa ini untuk bekal mereka di akhirat. Ya. Tapi haba'an mansuro, ya, itu dianggap debu yang berterbangan, nggak ada pahalanya, nggak ada nilainya di sisi Allah Taala. Ya, kenapa? Karena amal mereka nggak dibangun di atas tauhid, ya. Maka agar amal kita diterima oleh Allah Taala, kita harus bertauhid. Nah, seperti itu. Nah, ini Syekh ngasih alasannya kenapa ya tauhid ini merupakan ilmu yang sangat mulia, sangat tinggi kedudukannya, sama sangat penting dan sangat wajib untuk dipelajari, ya. Li'annahu, karena tauhid ini, ya, al ilmu adalah ilmu billahi ta'ala, tentang Allah Taala. Ini satu-satunya ilmu yang mempelajari tentang Rob kita, sang pencipta, Tuhan. Nah, ini berarti yang paling agung nih ilmu ini nih. Nah, seandainya ada pelajaran tentang
ya tokoh-tokoh tertentu itu dikatakan merupakan ilmu yang sangat penting, ya, maka ini jauh lebih penting lagi karena ini kita mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta kita. Kita bagaimana kita mau beribadah kalau kita nggak kenal? Kita mau beribadah kepada siapa? Kalau seandainya nggak mengenal Allah, kita malas-malasan ibadah, malas-malasan beribadah, kan itu nggak kenal Rob kita. Nah, karena ini ilmu untuk mengenal Allah, maka ini merupakan ilmu yang sangat agung. Kemudian wa asma'ihi, dan ilmu tentang nama-nama Allah. Di tauhid ini kita akan belajar ya tentang nama-nama Allah, ya. Allah memiliki beberapa nama, ya, yang disitu mengandung sifat-sifatnya juga. Wa huquqihi ala ibadihi, dan kita belajar tentang apa? Hak-hak Allah, apa aja sih yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba. Ini pelajarannya di tauhid. Wa li'annahu, oleh karena itu, ya, dan karena tauhid ini miftahut thoriqi ilallahi ta'ala, ini adalah kunci kita menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi nggak ada satupun ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah kecuali ilmu tauhid ini, ya. Hanya satu-satunya ilmu yang bisa mengantar kita kepada Allah ini adalah tauhid, ya. Wa asasu syara'ihi, dan ini ilmu tauhid ini adalah pondasi, asas dari apa? Syariat-syariat Allah. Syariat Allah ini dibangun atas tauhid, di atas tauhid. Nah, jadi bagusnya amal kita, ya, itu bergantung kepada tauhid kita, ya, bergantung kepada keyakinan yang menancap dalam hati kita. Kita akan benar ibadahnya kalau sana kitanya benar-benar mengimani tentang Allah, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu Allah, ya. Kenapa? Karena kita kalau sudah mengenal Allah Ta'ala, kita tahu bahwasanya Allah senantiasa mengawasi hambanya, maka itu akan membekas dalam hati kita, dalam amal kita, dalam perbuatan kita, ya. Jadi kita itu, contoh misalkan, dulunya kita takut, ya, penakut orangnya. Ketika kita mengenal tauhid, ya, mengenal Allah, saya yakin kita pasti menjadi orang pemberani. Kenapa? Ya, karena kita yakin bahwasanya kita tuh nggak sendirian gitu. Allah mengawasi kita, Allah akan membantu kita. Nah, seperti itu. Jadi pengaruh tauhid ini besar sekali dalam kehidupan kita. Nah, rezeki juga mungkin saya. Iya, banyak hal, pokoknya banyak hal lah, banyak hal. Nanti kita akan selami itu satu persatu. Tayyib, naktafi huna bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini dulu, ya. Sanuwasil insyaallah fi usbu'il qadim, kita sambung insyaallah di pekan yang akan datang. Nakhtim bi kafaratul majlis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.